Shalom, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang laporan proyek sistem pakar diagnosa kerusakan hutan Papua Selatan menggunakan metode forward chaining. Dan langsung kita lanjut ke latar belakang. Hutan memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Kerusakan hutan dapat disebabkan oleh kebakaran, penebangan liar, dan pencemaran. Diperlukan sistem yang dapat membantu mengidentifikasi tingkat kerusakan hutan. Sistem pakar dibangun menggunakan prolog dengan metode forward chaining. Rumusan masalah 1. Bagaimana membangun sistem pakar diagnosa kerusakan hutan? 2. Bagaimana menerapkan metode forward chaining menggunakan prolog? 3. Bagaimana sistem menghasilkan diagnosis berdasarkan gejala? Tujuan membangun sistem pakar diagnosa kerusakan hutan, mengimplementasi metode forward chaining, membantu pengguna mengetahui tingkat kerusakan hutan. Landasan teori sistem pakar, sistem komputer yang meniru kemampuan seorang pakar dalam mengambil keputusan berdasarkan aturan, rule. Prolog, bahasa pemrograman berbasis logika yang digunakan untuk membangun sistem pakar. Forward chaining, metode penalaran yang dimulai dari fakta, buka kurung gejala, tutup kurung, menuju kesimpulan, tutup buka kurung, diagnosis, tutup kurung. Baik, di sini ada metode forward chaining, alur kerja sistem, gejala, basis pengetahuan, rule, inferensi, diagnosis, penjelasannya, sistem menerima jawaban pengguna, kemudian mencocokkan jawaban tersebut dengan aturan yang telah dibuat hingga menghasilkan diagnosis. Nah, di sini ada forward system. Pengguna memasukkan gejala, sistem membaca gejala, forward chaining, mencocokkan rule, sistem menentukan hasil diagnosis, hasil ditampilkan kepada pengguna. Nah, di sini ada basis pengetahuan, gejala, keterangan, kebakaran, terjadi kebakaran, asap tebal, asap akibat kebakaran, pohon mati, banyak pohon mati, penebangan liar, penebangan tanpa izin, lahan gundul, vegetasi hilang, sampah hutan, banyak sampah, pohon rusak, sebagian pohon rusak. Rule sistem pakar. Rule 1, if kebakaran, asap tebal, pohon mati, dan kerusakan hutan parah. Rule 2, if penebangan liar, lahan gundul, dan kerusakan hutan sedang. Rule 3, if sampah hutan dan pohon rusak dan kerusakan hutan ringan. Di sini ada implementasi sistem. So what is we prolog, nama file, tugas sistem pakar, file menjalankan program, mulai. Ya, di sini ada hasil diagnosa kondisi hutan masih baik. Di sini jawabannya semua gejala jawabannya tidak. Hasil diagnosanya kondisi hutan masih baik. Contoh gambarnya seperti bawah ini. Habis itu hasil diagnosa kerusakan hutan sedang.
Jawabannya penebangan liar, jawabannya ya. Lahan gundul, ya. Hasil diagnosa kerusakan hutan sedang. Contohnya seperti bawah ini. Nah, di sini hasil diagnosa kerusakan hutan parah. Nah, jawabannya kebakaran, terjawab ya. Asap tebal, kita jawab ya. Pohon mati, kita jawab ya. Hasil diagnosanya kerusakan hutan parah. Contohnya seperti di bawah ini tabelnya. Analisis. Di sini analisis terdiri dari 5. Satu, sistem berhasil melakukan diagnosa berdasarkan gejala. 2, metode forward chaining bekerja sesuai rule yang dibuat. 3, program Prolog berhasil menampilkan hasil diagnosis secara otomatis. 4, hasil diagnosis sesuai dengan kondisi yang diberikan pengguna. Lanjut kesimpulan. Kesimpulannya, sistem pakar berhasil dibangun menggunakan Prolog. Itu metode forward chaining dapat diterapkan untuk diagnosis kerusakan hutan. Sistem mampu memberikan 3 hasil diagnosis, seperti kondisi hutan masih baik, dan kerusakan hutan sedang. Dan habis itu kerusakan hutan parah. Untuk menampilkan sistem pakar, di sini kami menggunakan aplikasi SW Prolog. Kita langsung lanjut, kita buka file, kita konsul. Setelah itu kita cari file yang kita sudah simpan di dalam folder. Maka di sini kami tulis dengan tugas sistem pakar. Kita memanggil. Maka tampilannya dari dokumen tugas sistem pakar.pl. Di sini kita langsung mulai. Saya akan memanggil dengan mulai titik lalu enter. Maka tampilannya akan seperti ini, sistem pakar diagnosa kerusakan hutan Popo Selatan. Dan di sini ada pertanyaan, apakah terjadi kebakaran? Saya akan jawab tidak. Tidak. Titik enter. Apakah terjadi penebangan liar? Saya akan jawab tidak, karena sistem akan menampilkan kerusakan hutan baik. Tidak. Enter. Apakah terdapat banyak sampah di hutan? Saya akan tetap jawab tidak. Tidak. Enter. Hasil diagnosa kondisi hutan masih baik. True. Dan kita lanjut ke tampilan hasil diagnosa kondisi hutan sedang, kerusakan sedang. Saya tetap akan mulai, titik, enter. Tampilannya sama seperti yang di atas, dan di sini saya akan jawab dengan mengetik tidak, titik, enter. Apakah terjadi penebangan liar? Saya jawab iya, titik, enter. Apakah lahan menjadi gundul? Saya jawab iya. Untuk menampilkan hasil diagnosa kerusakan hutan sedang. Dan kita lanjut untuk cek hasil hutan kerusakan hutan parah. Di sini seperti biasa kita mulai
mulai, titik, enter. Tampilannya sama seperti yang di atas. Di sini ada pertanyaan, apakah terjadi kebakaran? Saya jawab iya. Iya, titik, enter. Apakah terdapat asap tebal? Saya jawab iya. Titik, enter. Apakah banyak pohon mati? Saya tetap akan jawab iya, untuk menampilkan hasil diagnosa kerusakan hutan parah. Iya. Maka hasil diagnosa kerusakan hutan parah. Terima kasih.